Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bu. Ibu, Eh, eh, sudah hadir semua? Sudah ya, 184. Sisanya ke ini ya, ke gedung AA ya. Jam Iya, Bu. 9 itu Bu, Gimana? jam 9 nanti kalau yang untuk acara senat. Oke, nggak apa-apa ya. Karena sudah jam setengah 8, saya kira kita bisa mulai saja ya perkuliahan kita ya. Nggak apa nanti. Eh, yang terlambat hadir silakan nanti bisa ikut join karena memang saya memaklumi hari ini ada acara dia mungkin teman-temannya mungkin kesulitan ya karena susah untuk fokus antara gabung dengan apa namanya gabung nanti bikin suara berisik tapi nggak apa-apa nanti ini kan ada rekamannya nanti silakan diberikan ke teman-temannya yang memang belum join ya. Oke, saya lanjutkan saja ya tidak apa-apa ya. Eh, Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait tentang tikus dan pembelahan sel ya. Saya suaranya kedengaran nggak ya ini ya? Kedengaran, Bu. Ya oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, oke muncul ya. Muncul, Bu. Oke oke. Next, ya. Oke. Jadi eh, pada perkuliahan pada pagi hari ini ya nanti eh, learning objektif kita yang akan kita bahas ya nanti setelah ikut perkuliahan saya kalian itu mahasiswa diharapkan mampu ya mengerti, memahami apa itu siklus sel ya, pengertian ya, kemudian tujuan dari adanya siklus sel dan macam-macam dari siklus sel. Kemudian mengerucut lagi ke bawah ya, kalian mampu menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ya. Kemudian setelah kalian mampu menjelaskan apa itu perubahan mitosis, kalian bisa dan meiosis. Kemudian nanti kalian mampu memahami bagaimana perannya proses dari pembelahan mitosis itu sendiri, ya. Mampu menjelaskan uh,
Kemudian dari zigot berkembang lagi, ya nggak ya, dari jadi morula, blastula, sampailah bertumbuh jadi janin. Nah, dengan seperti itu, ya, sel tersebut dia melakukan pembelahan sel sehingga dia memperbanyak dirinya. Nah, jadi proses inilah yang mau kita sebut dengan sel. Ini terjadinya terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, bahkan ya pada orang dewasa ya, proses siklus sel ini ya perlu terjadi. Karena apa? Karena misalkan saya contohkan saja, misalkan ketika seseorang mengalami luka ya. Nah, jadi dia harus untuk luka tersebut dia harus ada namanya regenerasi sel, ya. Dia bisa memperbaiki selnya sehingga sel itu bisa berganti. Kalau yang selnya mati, dia bisa menjadi berganti menjadi sel yang baru. Nah, inilah yang kita namakan dengan siklus sel, ya. Kontinuitas kehidupan didasarkan atas reproduksi sel dan atau pembelahan. Jadi dia dengan melakukan pembelahan sel, perbaikan sel, ya, maka secara tidak langsung kehidupan di seorang makhluk hidup itu akan berkelanjutan, akan mengalami kontinuitas. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, selain dia bertambah jumlahnya selnya tadi, ya, nggak hanya memperbanyak jumlahnya, tapi dia juga menurunkan ya informasi-informasi genetik, baik itu DNA ataupun kromosom, ya. Jadi dia bisa menurunkan keturunannya ke generasi. Tentunya ini harus antara sel yang satu dengan sel yang lain harus terjadi koordinasi dengan baik. Makanya tadi dengan adanya siklus sel, ya, sel tersebut bisa melanjutkan reproduksi untuk sel tersebut. Oke. Seperti yang mungkin sudah kalian dapatkan ya di pembelajaran waktu ketika kalian SMA, pembelahan sel itu ada 3. Ya, ada amitosis, mitosis, meiosis. Untuk yang amitosis di sini mungkin tidak tidak saya jelaskan. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Apa itu pembelahan amitosis? Ini tidak kita dalami. Yang lebih kita dalami adalah pembelahan tentang mitosis dan meiosis, ya. Nah, pembelahan amitosis ini disebut juga pembelahan biner. Kenapa disebut dengan pembelahan biner? Karena pada pembelahan amitosis ini tidak terjadi proses pembelahan, ya. Dia bisa memperbanyak dirinya sendiri tanpa mekanisme pembelahan sel. Hanya dia disebut dengan pembelahan biner. Nah, contohnya apa ini pembelahan amitosis? Contohnya bakteri, ya, ganggang hijau. Nah, ini adalah contoh dari pembelahan amitosis. Kemudian masuk ke pembelahan mitosis. Nah, ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis ini dia nanti akan menurunkan ke generasi berikutnya ini dengan jumlah kromosom yang sama. Kalau induknya 2N, maka anaknya nanti akan 2N. Bedanya dengan meiosis ini terjadi pengurangan, reduksi, ya, reduksi jumlah kromosom. Kalau induknya 2N, maka anaknya nanti tengah dari induk 2N, artinya anaknya akan menghasilkan N, ya. Jadi kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa fungsi dari adanya siklus sel ini? Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa siklus sel ini, bahwa kita manusia khususnya termasuk dalam makhluk hidup ini butuh yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jadi secara tidak langsung fungsi dari siklus sel ini untuk proses growth and development
sel tersebut. Nah, ada juga saya sudah menyinggung di awal ya, ada untuk memperbaiki, misalkan untuk kasus luka. Jadi sel tersebut bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya tanpa campur tangan kita, ya tanpa campur tangan kita itu bisa melakukan repairing dirinya sendiri. Kemudian fungsi yang keempat dan kelima yaitu adalah untuk bereproduksi, ya baik itu secara aseksual maupun seksual. Tujuan dari makhluk hidup itu adalah untuk selain untuk memperoleh keturunan, ya makhluk hidup ini tujuannya untuk melestarikan spesiesnya. Nah, saya jelaskan kenapa disebut dengan melestarikan spesiesnya. Jadi misalkan saya analogikan, ya seekor induk kucing pasti nanti akan menghasilkan anakan kucing, ya. Begitupun dengan tanaman. Tanaman cabai misal, pasti dia akan menghasilkan induk cabai akan menghasilkan anakan cabai. Jadi dari ilustrasi di tersebut ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa dengan dia baik tanaman maupun hewan itu dalam melakukan reproduksi tentu untuk melestarikan spesiesnya, ya gantung nanti apakah dia melakukan reproduksi aseksual atau reproduksi seksual kayak gitu, ya. Kalau aseksual dengan seksual ini adalah bedanya dia di mana kalau aseksual dia nggak tanpa campur tangan induk jantan, ya. Kalau seksual dia ada keterlibatan antara induk jantan dengan induk betina kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi siklus pembelahan sel ini secara umum dia butuh replikasi DNA dan replikasi kromosom. Di mana replikasi DNA, kalau terjadi replikasi DNA, dia akan menghasilkan indukan sel yang identik dengan sel anak. Itu juga terjadi replikasi kromosom, ya. Oke. Nah, ternyata di dalam siklus sel ini, ya, di dalam kehidupan kita ini ada fase-fase dalam siklus sel. Kalau dilihat dari gambar yang ada di slide ini, ya, fase yang paling panjang yang di sini ya, yang lingkaran ini adalah fase interfase. Jadi siklus sel itu ada dalam kehidupan kita, ada interfase, ada fase mitosis. Fase mitosis itu fase pembelahan sel itu sendiri, ya. Nah, di fase interfase ini, ya, dia memang paling lama, paling panjang. Banyak yang ngomongin kalau fase interfase ini ada yang nyebut dengan fase istirahat. Nah, saya sebenarnya nggak setuju ya disebut dengan fase istirahat. Karena kenapa? Karena pada fase interfase inilah terjadi proses persiapan kayak gitu. Jadi sebelum dia mau melakukan fase mitosis, dia melakukan persiapan. Persiapannya apa aja? Jadi persiapannya mungkin dilihat dari nutrisinya, enzimnya, proteinnya. Apakah dia sudah siap untuk melakukan tahapan mitosis? Ya, kalau kalian lihat di gambar ini ada fase G1, disebut juga fase gap 1, kemudian setelah lanjut fase gap 1, lanjut fase sintesis, ya. Ini terjadi sintesis DNA, kemudian lanjut lagi ke fase G2, gap 2 atau disebut juga fase growth. Growth ya, growth 1, growth 2. Kemudian dari fase growth 2 ini nanti lanjut lagi fase mitosis. Mitosis dibagi lagi menjadi fase mitosis dan fase sitosis. Ya. Oke. Nah, jadi kalau diumpamakan dalam jam ya, jadi sehari itu ada 24 jam. Jadi kalau dihitungnya dalam 24 jam itu, fase interfase itu adalah 90% dari 24 jam, jadi sekitar 23 jam. Sisanya adalah fase mitosis, kayak gitu.
Ya, jadi misalkan dibagi lagi, masuk lagi nih, fase G1, fase S, fase G2. Jadi dianggap fase G1 ini berkisarnya 5 sampai 6 jam, kemudian fase sintesis 10 sampai 12 jam, fase G2 4 sampai 6 jam. Sisanya itu adalah fase mitosis. Nah, ya, jadi kita masuk ke tahap interfase nih. Apa sih yang terjadi pada tahap interfase? Jadi di awal saya sudah menekankan bahwa fase interfase ini terjadi proses persiapan untuk memasuki fase mitosis. Ya, dia terjadi proses pematangan dari organelnya, persiapan enzimnya, nutrisinya, kemudian energi energi yang dibutuhkan untuk masuk ke fase mitosis. Nah, jadi disiapkan di fase interfase di sini. Kalau masuk ke tahapan interfase. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, fase nukleus itu fase interfase itu masih kalau dilihat di bawah mikroskop ya masih ada buletannya. Masih jelas ininya. Apa eh, apa namanya? Ada nukleusnya, ada anakan nukleolusnya, ya. Ada membran nukleusnya ya. Itu masih kelihatan, kita lihat hitam ya. Jadi selaput nukleus membatasi nukleus, ada selaputnya di sini ya. Kemudian nukleus bisa ada anakan dari nukleus yang disebut dengan nukleolus ya di sini. Kemudian ini kromosom mulai terlihat tidak tampak jelas. Nah, ini pada tahapan interfase. Nanti ketika kalian masuk di lab itu ya, ketika lihat di bawah mikroskop itu, nanti terkadang yang paling banyak itu adalah tahapan interfase. Memang ya, tahapan interfase. Karena memang tahapan inilah tahapan yang paling panjang. Jadi banyak yang kelihatan di bawah mikroskop itu adalah tahapan interfase. Oke, saya lanjutkan. Nah, di tahapan interfase ya ada mulai dari tahapan G1. Di tahapan G1 ini nanti dilihat ya ukuran selnya apakah meningkat apa tidak, sitoplasma meningkat atau tidak. Kemudian apakah terjadi sintesis protein, kemudian ada organel-organel yang terbentuk atau tidak di tahapan G1. Nah, bisa saja ya yang tahapan-tahapan di G1 ini misalkan selnya tiba-tiba terbentuk kecil. Nah, maka dia nggak bisa lanjut ke tahapan ya, dia akan masuk ke tahapan G. Bisa saja melakukan diferensiasi sel, entah itu dia ada struktur yang lain ya, atau dia hanya prosesnya sampai di sana. Nah, nanti di tahapan sintesis terjadi replikasi DNA, replikasi penggandaan ya, penggandaan DNA. Tahapan S nanti langsung masuk ke tahapan G2. Nah, di tahapan G2 ini juga dilihat ya pertumbuhan selnya apakah berlanjut apa tidak, sintesis proteinnya, sel bisa mereorganisasi dirinya apa tidak. Kemudian nanti dilihat udah siap nih untuk melakukan fase. Nah, dari interfase maka akan melanjut ke fase mitosis. Bisa dibaca ya, mitosis ini terjadi pada sel tubuh ya. Kalau meiosis terjadi pada sel khususnya gamet ya, sel kelamin. Nah, mudah untuk menghafalkan tahapan-tahapan dari mitosis. Inti bisa disingkat menjadi PROMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, apa tahapan dari profase? Ya, jadi tahapan dari profase ini, profase itu terjadi pemendekan serat-serat kromatin, ya, serat-serat kromatinnya pendek, memadat hingga terbentuklah menjadi sel kromosom. Kemudian yang awalnya kita lihat masih ada
nukleus, nukleolus itu mulai mereduksi. Lama-lama dia akan menghilang. Ya. Nah, nih, setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai dua kromatid saudara yang identik yang tersambung pada sentromernya. Sentrosom mengganda dan membentuk benang spindle. Benang spindle itu yang ini. Ya, ini yang disebut dengan sentrosom. Nah, ini terbentuklah benang-benang spindle yang saling ini saling terhubung kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian setelah tahapan dari profase masuk ke tahapan metafase. Jadi ciri khas dari tahapan metafase ini ya, kromosomnya yang awalnya masih terkumpar ya, maka dia akan berada di bidang berjejer kromosom. Ini berjejer yang kita sebut dengan di titik ekuator. Nah, yang awalnya benang-benang kromatid tadi masih terpecah-pecah ya, mulai nanti dia menjadi kromosom. Jadi kayak bentuk XXX ya. Ini terlihat paling jelas kromosom pada fase metafase ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke tahapan anafase. Nah, jadi setelah dia berada di bidang ekuator ya, tahapan anafase ini nanti yang awalnya berdempet kromosom ini akan membagi menjadi dua. Makanya kita sebut dengan kromatid. Nanti dia akan bergerak kromatid ini menuju kutub yang berlawanan. Ciri khasnya ini ya membentuk huruf V. Bisa V atau bisa V terbalik kayak gitu. Nah, dia akan saling menjauh ya, menuju kutub yang berlawanan. Kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama pada akhirnya. Karena ini pembelahan mitosis, maka kromosomnya akan sama di terakhir, di tahapan akhir anafase. Oke. Kemudian tahapan telofase. Tahapan telofase ini kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin, ya, membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali. Makanya dia nanti akan terbentuk terbagi menjadi dua sel tersebut. Karena dia sudah masuk ke tahapan telofase. Di tahapan telofase ini yang awalnya saya sampaikan nukleus tidak ada, hilang ya, maka di tahapan ini akan terbentuk kembali. Kayak gitu. Ya. Lanjut dari tahapan telofase, maka terjadilah sitokinesis. Sitokinesis itu proses pembentukan sitoplasma, pembelahan sitoplasma ya. Ini yang sebelah kiri ini terjadi pada sel hewan dan yang ini terjadi pada sel tumbuhan. Ya. Sel hewan ini ciri khasnya ini terbentuk kayak ring cincin, cleavage yang kita sebut dengan cleavage furrow. Ya, kalau sel tumbuhan dia lempeng ya, sel plate. Ya, karena pada sel tumbuhan dia punya dinding sel ya, dinding sel yang nah, ini proses dari sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini dicontohkan terjadinya pembelahan mitosis pada tumbuhannya pada sel akar bawang bombay. Kenapa yang diambil ini sel akar bawang bombay? Karena sel akar bawang bombay ini sering dijadikan riset ya, karena ketika dilakukan uji coba tahapan-tahapan ini ditemukan semua dan paling jelas, dan dia memiliki jumlah kromosom yang banyak. Makanya ini dan dia akan bawang itu biasanya bawang bombay, bawang merah biasa juga bisa ya. Ini dia punya sel yang bersifat meristotik, artinya
sel ini terus-menerus tumbuh kayak gitu. Ya, nah ini pada tahapan profasenya, dan ada tahapan peralihan nih dari mau masuk akhir dari profase, awal metafase, ini gabungan ya, tadi sebutkan prometafase, dan pada tahapan metafase, tahapan anafase, tahapan fase kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi apa fungsi dari proses pembelahan mitosis ya? Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau fungsi pembelahan mitosis itu sebagai proses untuk pertumbuhan perkembangan ya. Kemudian untuk bisa juga meregenerasi ya, sebagaimana yang saya sampaikan, kalau tubuh kita mengalami luka maka sel akan bisa memperbaiki dirinya sendiri ya, jaringan atau bagian-bagian tubuh yang rusak bisa di repair, bisa berganti kayak gitu. Paham ya untuk pembelahan meiosis. Saya masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ya terjadi pada sel gamet ya, ovum dan spermatozoa. Kromosom induk tidak sama dengan anak, baik itu bentuk dan jumlahnya. Ya. Kemudian dia terjadi reduksi jumlah kromosom pada sel anak. Makanya dia dari 2N, maka dia berubah menjadi N. Kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang saya tanyakan kepada kalian, kenapa pada pembelahan meiosis ini dia kromosomnya terjadi reduksi, terjadi pengurangan? Itu kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Karena terjadi meiosis 2 kali, Bu. Terjadi meiosis, Maksudnya terjadi mitosis 2 kali. terjadi mitosis. Selain itu, siapa tadi yang jawab? Farel ya? Ya. Oh, karena dia terjadi pembelahan meisosisnya 2 kali. Pembelahan mitosisnya 2 kali. Gimana tadi pembelahan mitosis sama meiosis tadi? Mitosis, Bu. Mitosis. Oke. Ada lagi yang mau bantu saya jawab? Iya, Bu. Mm-mm. Karena hasilnya nanti Bu, satu dari ayah dan satu dari ibu, makanya ada reduksi jadi haploid Bu, masing-masing haploid. Iya, ya maksud saya kenapa dia bisa bisa reduksi itu, bisa terjadi pengurangan? Kira kenapa kira-kira? Kenapa nggak hasil anakannya apa sama kayak pembelahan mitosis 2N 2N apa, atau lebih kayak gitu? Oke, jadi kalian bayangkan ya, misalkan proses fertilisasi antara penggabungan antara kromosom sel telur dengan sel sperma, ya. Maka kalau kalau kita secara matematika ya, jadi antara penggabungan kromosom tersebut, maka kalau dihitung secara matematika akan menghasilkan bertambah gitu ya nggak? Jadi kromosomnya jadi banyak kalau perhitungan secara matematika, ya. Antara kromosom sel telur dengan sel kromosom digabungkan, itu perhitungan secara matematikanya. Tapi ya, karena kita mempelajari ilmu biologis ya, kalau itu sampai terjadi, ya, penambahan tersebut sampai terjadi, maka dia akan membentuk spesies yang baru kayak gitu. Makanya nanti jumlah kromosomnya akan berkurang. Di dalam ilmu biologi, kalau ada penambahan jumlah kromosom ya pada dari sel indukan ke sel anakan, itu akan membentuk spesies yang berbeda dari induk sama ya. Makanya pada pembelahan meiosis ini
dia terjadi reduksi kromosom. Agar kenapa? Agar apa? Spesiesnya tadi sama dengan induknya. Makanya dia terjadi kayak gitu, ya. Oke. Kenapa ini macet ya? Oke. Nah, ya, betul yang disampaikan sama teman kalian tadi. Pembelahan meiosis ada dua. Iya, betul. Ya, ada pembelahan meiosis 1, ada pembelahan meiosis 2. Mana meiosis 1 ini nanti terbagi lagi. Kalau kita lihat di pembelahan mitosis, ya hanya dari profase, metafase, anafase, telofase selesai. Tapi kalau di pembelahan meiosis, ya nanti dia berlanjut dari profase 1 nanti akan dilanjutkan metafase 1, anafase 1, telofase 1, lanjut lagi ke profase 2. Jadi nggak langsung dari telofase itu sudah langsung bagi sel anakannya, maka dia akan melanjutkan ke tahapan profase 2 sampai ke telofase 2. Nah, apa yang terjadi di tahapan profase 1? Ya, ini di tahapan dari profase 1. Jadi mulai dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ini bisa dilihat pada gambarnya. Ya, apa disebut dengan leptoten? Leptoten ini, ya, kalian lihat di sini terjadi apa namanya penggandaan kromosom. Ya, benang-benang dari kromatin, ya, awalnya yang belum berbentuk kromosom itu menjadi tebal, ya, jadi tebal, terjadi penggandaan, hanya disebut dengan kromosom, terjadi penggandaan kromosom. Kemudian tahapan zigoten, ya, tahapan zigoten ini kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan membentuk bivalen, ya. Jadi tiap kromosom ini dia mengalami penggandaan jadi dua kromatid menjadi dua kromatid yang kembar, ya, di mana tiap bivalen ini nanti akan jumlahnya akan menghasilkan 4 kromatid yang kembar. Ya, kalau kita lihat di sini. Oke, kemudian tahapan dari pakiten, ya. Nah, tahapan dari pakiten ini kan tadi terjadi duplikasi kromosom. Kemudian terbentuklah tetrat, tetrat, terbentuk duplikat kromosom yang kita sebut dengan tetrat. Ya. Kemudian diploten ini crossing over, diploten ini terjadi pindah silang. Ya, terjadi pindah silang yang nanti di mana hasil dari pindah silang ini kita sebut dengan kiasma. Nah, kiasma di sini. Kemudian diakinesis, ya, diakinesis ini sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang spindle. Ini tahapan dari profase 1. Jadi awal yang kiasma ini yang ada di sini, ya, nanti dia akan bergeser, nanti dia akan pindah ke ujung kromosom, sehingga nanti masing-masing anggota tetrat tadi nanti pendek, menebal, ya, nanti dia akan bergerak ke bidang ekuator. Ini kalau kita lihat tahapan dari leptoten sampai ke diakinesis, ya, ini lama-lama yang awalnya sel amput membran inti sel ini masih ada, ya, tapi di tahapan diakinesis ini mulai, ya, dari inti sel ini nanti akan mulai menghilang kayak gitu. Bisa dilihat di sini, ya, berkurang tahapan di diakinesis. Nah, ini tahapan dari profase. Kemudian tahapan dari metafase 1. Ya, ini terjadi kromosom yang homolog tadi nanti dia akan berjejer. Bedanya kalau di
mitosis dia kromosomnya nggak homolog ya, tapi kalau pada pembelahan meiosis ini kromosom yang berbentuk tetrad ini nanti dia ada di bidang ekuator. Nah, kemudian tahapan anafase 1 ya, sama dengan tahapan pembelahan mitosis, dia yang di titik di bidang ekuator, ketika kromosom berada di bidang ekuator itu nanti akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kan akan bisa berbentuk V atau V atau V terbalik kayak gitu ya. Kemudian telofase 1 sitokinesis ya, kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Kemudian terjadilah sitokinesis. Nah, di sini ya, tapi tidak berhenti di sini, maka dia akan melanjutkan ke tahapan dari profase. Nah, okay. Meiosis 2 ya. Meiosis 2 di mana masing-masing sel anakan ya akan melakukan pembelahan yang sama dengan mitosis. Akhirnya nanti akan menghasilkan 4 sel anakan. Karena induknya tadi bersifat diploid ya, maka sel anakan nanti akan bersifat haploid ya. Komposisi kromosom anak tidak sama dengan komposisi kromosom induk. Oke. Nah, ini tahapan dari meiosis 2 ya, di tahapan profase 2 ya. Jadi di tahapan profase ini kromatidnya ini ini masih melekat pada sentromer ya. Nah, kemudian di tahapan metafase 2, di tahapan metafase 2 ini yang kromatid tadi dia akan berada di bidang ekuator pembelahan ya. Kemudian dari sini nanti terhubung benang-benang spindle ya yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan di kutub L. Kemudian nanti masuk ke tahapan anafase 2. Tahapan anafase 2 ini sama dengan pembelahan mitosis ya. Di tahapan anafase ini benang-benang spindle ini dia menarik kromatid tadi, sehingga kromatid ini akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di tahapan telofase 2 dan akhir dari pembelahan meiosis ya terbentuklah sitokinesis. Dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari induk. Nah, ini dicontohkan pada pembentukan spermatogenesis dan oogenesis ya. Jadi di pembelahan meiosis itu kan terjadi pada pembelahan sel kelamin atau sel gamet ya. Nah, ini proses dari pembentukan spermatogenesis di mana spermatogenesis ini terjadi di tubuh seminiferus ya. Nah, ini ya ketika spermatogenesis yang bersifat diploid spermatogonium ini dia mengalami proses pembelahan mitosis. Nah, kemudian ketika dia mengalami pembelahan mitosis ya, dia akan menghasilkan spermatosit primer. Karena mitosis artinya sama dengan induknya. 2N akan menghasilkan 2N. Spermatosit primer. Kemudian ya ini akan lanjut ke tahapan pembelahan meiosis 1. Ya, pembelahan meiosis 1, maka dia akan menghasilkan spermatid ya, spermatosit sekunder, kemudian lanjut lagi ke tahapan meiosis 2, maka akan menghasilkan spermatid ya, spermatid yang bersifat N. Nah, hasil akhir dari pembelahan proses spermatid ini dia akan berubah menjadi spermatozoa yang memiliki fungsi yang sama ya,
yang memiliki fungsional kayak gitu. Nah, ini kan satu yang ada. Yang tiganya kemana? Yang tiganya ini akan mengalami diferensiasi. Itu juga pada pembelahan oogenesis ya. Nah, ini oogenesis. Jadi pembentukan ovum itu sudah dimulai ketika sejak embrio. Jadi sejak embrio, oogonia mengalami perkembangan di ovarium dan akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Hanya saja ya, ini akan berhenti ketika ketika bayi itu lahir ya, akan proses pembelahan ini berhenti. Kapan lanjutnya? Lanjutnya ketika dia mengalami masa pubertasnya. Jadi dari ovum ya mengalami proses pembelahan, bentuklah oogonium yang bersifat 2N ya mengalami pembelahan mitosis. Karena dia mengalami pembelahan mitosis ya akan menghasilkan oosit primer yang bersifat 2N. Nah, di oosit primer ini nanti akan berhenti. Bagaimana yang saya sampaikan tadi. Ketika dia berhenti, maka lanjut lagi ketika wanita tersebut mengalami masa pubertasnya, ya, ketika menstruasi. Jadi ketika menstruasi ini nanti yang akan sebenarnya yang keluar itu adalah oosit sekunder, ya. Jadi oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1, ya, di tahapan meiosis 1 ini maka akan membentuk oosit sekunder karena dia meiosis maka 2N jadi N kayak gitu. Akan terbentuk ada yang oosit sekunder, kemudian ada yang badan polar. Dan dari ini akan melanjut ke tahapan meiosis 2 ya. Ini di hasilnya nanti pembelahan hasil akhirnya nanti membentuk ootit di mana ootit ini akan berubah menjadi ovum. Kemudian badan polar primer ini ya akan berdiferensiasi. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika wanita mencapai masa pubertasnya, kelenjar hipofisis anterior akan mulai menghasilkan hormon. Nah, ini ya. Jadi, ini bisa dilihat ini untuk pembelahan mitosis ya. Kemudian di mana sel induknya akan sama dengan sel anakan. Dari 2N akan menghasilkan 2N. Dan pada tahapan meiosis ya reduksi, karena dia terjadi reduksi, maka akan terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, ini perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Jadi mitosis itu ingat mitosis ya, mitotik terjadi pada sel tubuh, meiosis terjadi pada sel kelamin. Ya, jadi nanti misalkan nanti ditanya pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin disebut dengan pembelahan mitosis ya, misalkan ya. Oke. Kemudian karena dia induknya sama dengan sel anakan, maka dia tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom-kromosom yang homolog. Kalau meiosis tadi, ya, dia terjadi pertukaran genetik karena dia ada crossing over tadi, ya, terjadi pertukaran genetik antara kromosom-kromosom yang homolog. Kemudian hasilnya nanti dihasilkan 2 sel anakan per siklus. Kalau meiosis tadi 4, ya, dihasilkan 4 sel anakan per siklus. Yang jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel indukan. Jadi kalau induknya ada 46 pasang kromosom, maka anak nanti akan jumlah kromosomnya akan sama. Nah, kalau meiosis, jumlah kromosom sel anakan ini setengah jumlah dari kromosom sel induk. Jadi kalau 46, ini 23. Kemudian kandungan genetik sel anakan identik dengan sel induk. Jadi kandungan genetik sel anakan berbeda satu sama lain dan berbeda dengan sel induk. Oke. Nah, ya.
Oke, tahap dari pembelahan mitosis dan meiosis ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi regulasi. Ya, ada yang mau didiskusikan di ini atau saya lanjut dulu? Oke, saya lanjut saja dulu ya. Nah, di dalam apa namanya kehidupan sel, ya, jadi ada yang namanya kontrol siklus sel. Jadi ada yang meregulasinya di dalam siklus sel. Kalau ini dianalogikan siklus sel itu kayak apa namanya? Untuk mesin cuci, ya, regulator dari mesin cuci. Dia ada pengatur. Jadi siklus sel tadi dia kan ada fase-fase. Ada fase interfase dan ada fase mitosis. Ya. Nah, apa peregulasian dari siklus sel ini? Ya, dia ada pengecekan yang kita sebut dengan checkpoint. Ya, ada pengecekan checkpoint di mana checkpoint ini nanti pada bagian-bagian tertentu. Jadi enggak semua dari selama siklus itu dicek semua enggak, tapi dia di poin-poin tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini kan tahapan mulai dari G1 ya. G1 fase gap 1. Kemudian fase sintesis, kemudian fase kedua. Checkpoint yang pertama terjadi sebelum akhir dari G1 dan sebelum memasuki tahapan sintesis. Di fase G1 ini ya, apa yang dicek? Yang dicek ini adalah cell size is adequate. Jadi apakah ukuran selnya itu sama atau tidak? Gak mungkin dong ketika dia mau melakukan pembelahan mitosis. Kalau sel yang terbentuk itu dia lebih kecil dari induknya. Ya nggak? Kalau dia nggak dia ngecil, nanti maka proses pembelahannya nanti akan mengecil. Nggak bisa melakukan proses pembelahan. Itu yang dilihat. Ya. Kemudian, karena ini proses perkembangan, maka yang dilihat adalah proses untuk mau masuk ke tahap mitosis itu dilihat nutrisinya bagaimana. Sel juga butuh nutrisi. Ya, proses nutrisinya cukup atau enggak. Kemudian faktor-faktor yang lain cukup apa enggak? Enzimnya apakah cukup atau enggak? Protein-protein yang terbentuk atau eh, apa namanya? Ini dilihat juga. Kemudian DNA-nya dilihat juga. Karena di tahapan eh, sintesis tadi terjadi replikasi DNA ya. Nah, kalau mau terjadi replikasi DNA, mau dilihat DNA-nya rusak apa enggak. Makanya nanti dipersiapkan di tahapan G. Gimana nanti kalau seandainya ada, misalkan ukurannya tuh enggak sesuai, maka dia akan masuk ke tahapan G0 dulu. Nggak bisa dia mau lanjut ke fase sintesis. Kadang ada yang bisa dia lanjut, dia bisa berubah menjadi struktur dan fungsi yang berbeda dari awal. Karena itu dari nanti muncul kayak sel kanker, sel-sel tumor. Ini karena hilangnya pengontrol siklus sel. Kemudian lanjut ke tahapan sintesis. Tahapan sintesis dilihat lagi di tahapan sintesis. Ya, karena dia mau terjadi replikasi DNA, apakah proses replikasi DNA-nya tadi sudah benar atau tidak? Ukuran selnya dilihat juga sudah benar atau sudah sesuai normal atau tidak. Kemudian yang dilihat lagi ya, nanti ada proses pembentukan yang namanya protein siklin
di tahapan sintesis ini. Oke, kemudian tahapan sintesis, oh ternyata tahapannya sudah benar, maka dia akan lanjut ke tahapan G2. Nah, mau masuk G2, ya, proses G2 ini nanti ada checkpoint lagi. Di checkpoint sebelum mau masuk ke fase mitosis. Di fase checkpoint ini nanti sama, dilihat karena tadi terjadi replikasi DNA, dilihat lagi apakah replikasi DNA-nya tadi sampai ke kromosom-kromosomnya itu apakah berhasil atau tidak, sukses atau tidak. Ukuran-ukuran kalau dia ada terjadi duplikat, selnya tadi sesuai ukurannya atau tidak. Ya, ya. Nah, nanti ada pembentukan dari protein MPF, maturating promoting factor, ya, di mana protein MPF ini hasil dari terbentuknya ikatannya protein siklin dengan protein CDK. Ya, karena di G2 ini nanti akan memproduksi lebih banyak lagi kan siklin tadi di fase sintesis, tapi di fase G2 akan lebih banyak lagi memproduksi. Nah, terbentuklah protein MPF. Di sini di checkpoint, kalau dia sudah benar maka akan masuk fase mitosis. Nah, fase mitosis ini nanti di checkpoint lagi. Di checkpointnya di mana? Dilihat karena ini fase pembelahan, ya. Ke proses pembelahan nanti dilihat di tahapan profase metafasenya, ya. Apakah benang-benang spindle, ya, mitotic spindle tadi sudah sesuai dengan semestinya kayak gitu di fase mitosis. Sehingga nanti kalau dia sudah benar maka dia akan lanjut ke tahapan telofase, anafase dan telofase. Ya. Itu. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini bisa dibacanya siklus sel tadi, ya, adanya checkpoint tadi. Ya. Oke. Ini bisa dibaca. Ya. Oke, ya. Jadi pembelahan mitosis dan meiosis itu terjadi di tubuh kita, ya. Nah, proses pembelahan ini secara normal, ya, akan menghasilkan sel anakan. Nah, itu nanti kalau mitosis dia sama dengan induknya, kalau meiosis dia tidak identik. Terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nanti terkadang timbul pertanyaan kalian, Bu, ini kan kita sudah mempelajari pembelahan mitosis dan meiosis secara fisiologis, ya. Apakah bisa saja terjadi kalau pembelahan tadi nggak sesuai dengan fungsinya? Bisa terjadi. Makanya tadi ada kasus hilangnya pengontrol siklus sel pada penyakit kanker. Itu karena di pembelahan mitosis. Makanya dia bisa sel-sel kankernya bisa bermetastasis, ya, menjadi. Kalau untuk pembelahan meiosis, ya, karena dia kromosomnya yang terjadi proses pembelahan, ketika kromosom tersebut dia tidak mengalami pembelahan yang harus dia mengalami pembelahan, maka dia akan terjadi non-disjunction. Makanya nanti akan timbul, ya, penambahan jumlah kromosom, pengurangan jumlah. Jadi kalau kalian lihat lagi, baca-baca lagi literatur, mana nanti penambahan kromosom inilah nanti yang bisa memunculkan suatu kelainan-kelainan genetik, ya, kayak sindrom trisomi, sindrom. Nah, itu akibat dari disfungsi dari pembelahan meiosis. Oke, ya, saya kira ini teori saya sudah cukup untuk mempertajam pemahaman kalian. Saya tambahkan dengan video. Saya stop share dulu, ya. Oke, saya stop share dulu. Saya sharekan video pembelahan mitosis dan meiosis, ya. Oke.
Oke. Nah, ini pembelahan hipotesis ya. Nah, kelihatan muncul nggak ya? Belum, Bu. Oke, belum saya putar videonya. The purpose of the cell cycle is to reproduce cells. So, one cell can copy itself to become two cells. Those two daughter cells are identical to the original parent cell, exactly the same. Muncul ya, yang di rumah muncul. Muncul, Ibu. Betul, Bu. One can complete its own cell cycle to make copies of itself until you end up with lots of cells. This is needed for growth, and is how you went from being one single lonely cell to being made of trillions of cells. That's how you grew. We also need the cell cycle to replace worn out cells and heal tissue damage. So it is muy importante. Alright, so the cell cycle has three main parts: interphase, mitosis, and cytokinesis. Let's begin with interphase. Interphase is the part of the cell cycle where the cell is not dividing. Think of this as normal cell life. The cell is doing normal cell things: growth, metabolism, and so on. Also, during interphase, you should notice that the nucleus is intact and that the cell's DNA is all stringy, like spaghetti. This stringy, uncoiled form of DNA is known as chromatin. There is one really important thing that the cell does during interphase that is needed in order to do mitosis, which is the next step. The cell replicates or copies its chromatin. Notice that each piece of chromatin is now paired up with its copy. We call these paired up copies sister chromatids. So, now the cell has copies of its DNA. This is critical so that the cell can divide up its DNA into two cells and still have them be identical to the original parent cell. One final thing I want to make clear. Interphase is not part of mitosis. It happens before mitosis and is especially important because it is where the cell's DNA is copied. Now, let's begin mitosis, the process of dividing the cell's DNA into two identical daughter cells. Mitosis has four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase, which you can remember as PMAT. The first phase of mitosis is called prophase. During prophase, there are a few key events. 1. Chromatin coils and gets nicely packed to form chromosomes. So instead of being like a tangled mass of spaghetti, your DNA is tightly packaged and easier to organize and move around. 2. The nucleus goes away. It literally disintegrates. Why? Because it's in the way. The chromosomes are trapped inside the nucleus and can't get moved to where they need to go unless the cell gets rid of it. So it does. 3. The spindle apparatus, a bunch of protein tubes that are used to move your chromosomes around, also forms. It makes sense that all of these things would happen during prophase, the beginning of mitosis, because they are the things that need to happen at the beginning. It's like moving to a new house. There are some things you do at the beginning of the process. Just like you need to pack up your stuff before moving to a new house, the cell needs to pack up its chromatin into easily movable chromosomes. And just like you need to leave your house to move out of it, the chromosomes need to get out of the nucleus, so it vanishes. Your whole house doesn't exactly vanish, but you get the idea. Finally, if you're going to move, it makes sense to have your moving truck ready to go. The moving truck is like the spindle apparatus. Again, it makes sense to have this at the beginning of mitosis. So, that's prophase. The rest of the phases will go much quicker. Metaphase is the next phase. In metaphase, the chromosomes line up down the middle of the cell. Think M for middle. The chromosomes line up down the middle. This makes the chromosomes. During anaphase, sister chromatids are separated from one another and pulled to opposite ends of the cell. Telophase is basically the reverse of prophase. Each newly formed daughter cell is going to start its new life in interphase. So we have to undo all the mitosis stuff that helped the cell to divide.
back to normal cell life. So, the chromosomes uncoil to form chromatin, the nucleus returns, and the spindle apparatus breaks down because it is no longer needed. Usually at the same time, the cell completely divides in half, a process called cytokinesis. The result is two genetically identical daughter cells. That is the entire cell cycle: interphase, mitosis, and cytokinesis. If you enjoyed this video, please like it. Oke, saya lanjut ke video yang kedua. Nah, ini meiosis ya. In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases. Meiosis, sometimes called reduction division, is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such as sperm cells in males and egg cells in females. Meiosis is broken down into two stages of cell division, called meiosis I and meiosis II. Meiosis I has 4 phases: prophase I, metaphase I, anaphase I, and telophase I. And meiosis II also has 4 phases: prophase II, metaphase II, anaphase II, and telophase II. Let's look at what happens during meiosis I. Prophase I starts with a diploid cell. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread out sets of chromosomes, one from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosomes. The replicated DNA is the same in the identical sister chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. A tetrad is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. The chromosomes contain genetic information called genes. These genes were inherited from each parent. And different versions of the same gene on each chromosome are called alleles. In a process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations. This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. Crossing over results in genetic variety in offspring. This is why children are different from their biological parents, as well as from their biological siblings. Continuing on with prophase I, the nuclear membrane disappears. The centrioles move to opposite ends of the cell, and spindle fibers fan out from them. Next, in metaphase I, the homologous chromosomes line up at the equator and attach to spindle fibers from opposite poles. During anaphase I, spindle fibers separate the homologous chromosomes in each tetrad and pull them to opposite poles of the cell. The cell enters telophase I with 1 chromosome from each homologous pair at separate poles. However, each chromosome still consists of sister chromatids. Keep in mind that each chromosome's sister chromatids are no longer identical because of the allele exchange that happened during crossing over. Then, spindle fibers disappear and the nuclear membrane reforms around the chromosomes. Finally, cytokinesis occurs. Meiosis I ends with 2 genetically different haploid daughter cells. Each haploid cell contains only 1 set of chromosomes consisting of paired sister chromatids. Both cells now enter the next stage, meiosis II. However, unlike meiosis I, DNA does not replicate before meiosis II begins.
Once again, in prophase 2, the nuclear membrane disappears, and spindle fibers fan out from the two sets of paired centrioles. During metaphase 2, the chromosomes in each cell line up at the equator and attach to spindle fibers from both poles. During anaphase 2, the sister chromatids of each chromosome separate and move to opposite poles. Once the sister chromatids separate, they're called chromosomes. Finally, during telophase 2, the spindle fibers disappear and nuclear membranes reform. And cytokinesis occurs in both cells. Meiosis II ends with 4 genetically different haploid daughter cells, each containing only one set of chromosomes. Some key points to remember about meiosis. It begins with a diploid cell. Meiosis only produces gametes. Gametes are genetically different haploid cells, sperm cells in males and eggs in females. Meiosis has 2 stages of cell division called meiosis I and meiosis II. During meiosis I, homologous chromosomes separate to produce 2 haploid cells, each containing chromosomes in the form of paired sister chromatids. In meiosis II, the sister chromatids separate in both cells, becoming individual chromosomes. Cytokinesis of these cells produces 4 genetically different haploid gametes. And here are some key points to remember about prophase 1. The pairing of homologous chromosomes called synapsis occurs. Each pair of homologous chromosomes consisting of 4 chromatids is called a tetrad. During the process of crossing over, chromosomes in homologous pairs exchange segments of alleles. Crossing over results in genetic differences in gametes. All gametes produced by meiosis are haploid. Ya, itu ya materi dari saya tentang siklus dan pembelahan sel. Oke. Mungkin ada yang mau kita diskusikan terkait materi saya? Izin bertanya, Bu. Boleh. Sebutkan Baik. nama. Terima Fatih ya? Ya, Ya. saya Fatih izin bertanya. Kan kalau di sentral dogma biologi itu kan terdapat sebuah proses di mana terjadi transkripsi DNA, kan, Bu. Nah, kalau misalnya di fase siklus sel tuh transkripsi DNA itu terjadi di fase apa, Bu? Transkripsi DNA kalau siklus sel. Oke. Ya, ada lagi? Itu aja. Fatih, itu aja Fatih. Iya, Bu, itu aja. Oke, saya tanya dulu ke kalian. Apakah di fase siklus sel ada transkripsi DNA? Saya kembalikan ke kalian dulu. Ada enggak? Di tahapan apa namanya? Siklus sel itu ada tahapan transkripsi DNA enggak? Tidak, Bu. Ya, aku paham nih. Coba yang lain. Ayo. Ada enggak tahapan transkripsi DNA? Enggak ada, Bu. Kenapa tidak ada, Farel? Karena fase pembelahan sel untuk pembentukan sel baru tersebut bukan untuk pembuatan protein. Oke. Nah, bisa dijawab Fatih? Bisa terjawab enggak Fatih? Bisa, Bu. Iya. Udah masuk belum materi tentang central dogma? Dan central dogma Dr. Rahmat enggak? Kalau nggak salah ya. Dr. Rahmat atau ya central dogma. Dari central dogma ini kan proses dari replikasi DNA ya. Dari lanjutan dari replikasi
tahapan transkripsi. Transkripsi ini dari pentranskripsian dari DNA ke RNA, habis dari RNA, kemudian tahapan translasi, di mana RNA ini diterjemahkan menjadi protein. Jadi struktur dan fungsi yang bisa berfungsi kayak gitu. Memiliki fungsi untuk selnya. Itu Fatia. Jadi benar yang disampaikan teman kalian ya. Untuk siklus sel ini kan dia proses dari tahapan memperbanyak atau proses pembelahan selnya itu. Ya, jadi nggak ada kaitannya untuk tahapan transkripsi ini. Nanti beda lagi, beda bahasan ya. Oke, ya. Kalau di siklus sel dia terjadi bukan transkripsi tapi terjadi penggandaan atau duplikat DNA karena kan dia nak belah tadi kan nak menghasilkan anakan, nak memperbanyak diri dia, memperbanyak dirinya sendiri, makanya dia terjadi duplikat DNA, replikasi DNA. Tuh. Ada lagi? Tadi perasaan jumlah mahasiswanya 180. Ini memang apa sudah masuk AA ya? Sisanya. Sepertinya sudah masuk ke gedung AA, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ini ya. Mana nih yang nggak ada gambarnya nih? Coba munculkan dulu wajah-wajahnya ini. Kita selesai jam 9 ya. Jam 9 ya. Nah, bunga ini kemana bunga? Bunga anggun. Bunga anggun. Bunga anggun apa tuh bunga anggun? Bunga anggun dari kelas alfa. Bunga, di mana bunga? Hadir nggak bunga? Nah, udah munculkan wajahnya ini. Hadir ya? Hadir, Dok. Iya, bunga. Ada yang mau ditanyakan nggak bunga? Di proses pembelahan ini, bunga, ada yang mau ditanya? Untuk saat ini tidak ada, Dok. Oke, kalau tidak ada, saya yang tanya. Ya, pada proses pembelahan meiosis ya itu terjadi pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Mana oogenesis itu pembentukan ovum ya. Nah, tadi di slide saya tadi ada bahwa dari proses pembentukan oogenesis itu dia menghasilkan badan polar. Nah, badan polar tadi kalau dia ini kemana itu badan polar? Kalau ootit dia turun jadi ovum. Tidak, bunga. Nah, kalau badan polar ini kemana badan polar ini? Hah? Apa yang terjadi pada badan polar itu? Oke, bunga lewat. Ya, saya lanjut ke Raisyash. Nah, Raisyash Nadira M. Mana nih orangnya? Raisyash. Muncul Raisyash. Raisyash. Yo, Raisyash. Kemana Raisyash? Nggak hadir juga. Oke. Ini yang kelas beta ini coba. Tania Pria. Beta Via. Tania Pria. Tania bisa bantu saya jawab?
Apa yang terjadi pada badan polar pada pembentukan oogenesis? Nah, kemana pria ini? Nah, ya, ini atau semuanya mau hadir ke gedung AA? Semua diminta ke gedung AA? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, ya. Ini, oke. Ada yang bisa jawab? Bantu saya jawab. Apa yang terjadi pada badan polar di pembentukan oogenesis? Izin Bu, apakah bukan? Menurut saya yang terjadi adalah badan polar tersebut akan mati karena tidak fungsional lagi. Siapa itu yang jawab? Izin, nama saya Muhammad Iqbal Chandra dari kelas beta, Bu. Izin, Bu. Muhammad Iqdal ya. Badan polar mengalami degenerasi, Bu. Iya, betul. Siapa itu yang jawab itu? Zaki Anggestu, Bu. Zaki Iqdal. Nah, kemarin juga ini ya Iqdal juga jawab pertanyaan saya. Jadi diperhatikan ya apa yang saya sampaikan. Badan polar itu dia akan mengalami degenerasi ya. Dia akan mati sendiri bisa mengalami kematian, bisa mengalami apoptosis ya. Mantap. Intinya badan polar ini akan hilang dengan sendirinya ya. Ke ujuk-ujuk langsung hilang, bisa dia berdegenerasi. Oke. Ya. Izin bertanya, Bu. Aduh, sebentar. Saya lihat dulu siapa. Siapa yang bertanya? Siapa nih? Faiza, Bu. Faiza. Oke, Faiza. Silakan Faiza. Pada spermatogenesis itu kan ada bisa terjadi non-disconjunction kan, Bu. Nah, di non-disconjunction ini kan ada yang dalam satu anak itu yang seharusnya X saja atau Y saja, ada yang menjadi XX atau ada yang menjadi XY. Nah, itu tuh terjadinya pada tahap meiosis yang mana ya, Bu? Dan apakah pada tahap meiosis itu juga mempengaruhi hasil dari anakannya itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Saya tanyakan lagi. Berarti materi ke non-disjunction ya. Ini kalau tidak salah ke sindrom Turner ya. Sindrom Turner bukan Faiza. Iya, Bu. Iya, ya. Jadi kalau dia kasusnya pada pembelahan meiosis tadi dia mengalami disfungsi non disjunction ya, maka dia bisa menyebabkan suatu kelainan yang disebut dengan sindrom Turner. Makanya harusnya dia ada kromosom X-nya itu berapa gitu ya, maka dia tidak terjadi gitu ya. Nah, itu terjadinya di pembelahan meiosis keberapa? Sebentar saya lihat lagi. Bentar ya. Oke. Nah, kita oke. Oke. Nah, bisa saja terjadi di tahapan crossing harusnya dia terjadi pindah silang tadi di meiosis 1 ya. Kalau tidak salah, meiosis 1 enggak? Ya. Bisa saja terjadi di meiosis 1, bisa saja terjadi di meiosis 2. Tapi kalau kasusnya sindrom Turner ini meiosis 1 tampaknya. Itu ya. Kalau kita mau ngecek lagi, kita lakukan pemeriksaan
pengurutan kromosom. Lihat karyotype-nya, ya, di bagian mana yang kromosom yang mana yang dia terlihat di bagian apanya yang ini kayak gitu. Itu ya, Faiza, Soraya. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, banyak ya penyakit-penyakit ini yang mungkin nanti bisa dipelajari karena kita belajarnya di sini hanya khusus untuk fisiologi saja ya. Dalami ketika di rumah untuk hal yang patologis ini. Pegang dulu yang fisiologis ini ya. Maksud saya kenapa bisa terjadi pembelahan mitosis, kenapa bisa terjadi pembelahan meiosis, hasil anakannya bagaimana, jumlah kromosomnya bagaimana. Nanti kalau sudah paham itu, sudah menguasai betul bahwa nanti akan timbul pertanyaan, pernyataan. Oh, kalau dia terjadi disfungsi, maka dia bisa terjadi satu kelainan genetik. Oke. Nah, udah jam 9:01 nih. Cukup ya kuliah saya? Ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di pertemuan saya yang terakhir ya. Di materi embriologi dan teratologi. Nah, jangan lupa ya, di materi saya terakhir nanti saya ada kuis. Dia harus hadir semua ya. Nanti kita insya Allah nanti masih via online karena seruan dari Ketua Blok 3 ini perkuliahan masih tahapan online. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya saya kira. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih atas tanya-tanyaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin Salam. ya. Terima kasih, Bu. Yuk.